Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam, Om warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sehat selalu untuk kita semua. Sekali lagi atas nama NQA, saya mengucapkan terima kasih atas bergabungnya teman-teman di NQA Webinar setiap Sabtu jam 9.30 sampai dengan jam 11.30 ya. Ini adalah acara rutin NQA setiap Sabtu. Siapkan waktu setiap Sabtu dan plot di kalendernya. Kita akan lakukan yang berjudul namanya Sedekah Ilmu. Pembicaranya juga luar biasa dan hari ini yang akan bersedekah ilmu adalah Bang Wanto ya. Nanti siapa dia? Nanti kita akan cerita mengenai dia lebih dalam lagi. Next, Mas Aldo. Teman-teman tolong menggunakan nama yang sesuai ya. Mungkin tadi malam digunakan oleh anaknya atau istrinya, tolong di rename. Kemudian kalau bisa menggunakan background yang sama dengan kita akan lebih baik karena nanti akan ada acara foto bersama di akhir session. Lalu teman-teman akan di-mute selama materi. Namun jika ada pertanyaan bisa via chat atau nanti Bang Wanto memberi kesempatan teman-teman untuk bertanya bisa langsung di-unmute ya, bisa langsung bertanya dengan cara di-unmute. Oke, next Mas Aldo. Nah, bicara mengenai NQA adalah badan sertifikasi ISO. Kita melakukan audit ke perusahaan-perusahaan, outputnya kita menerbitkan sertifikat ISO bila customer kita rekomendasikan. Ini adalah divisi pertama, kita juga ada divisi kedua, divisi assessment. Ini kita melakukan audit juga, tapi outputnya bukan sertifikat, outputnya hanya internal report ya. Yang lagi rame saat ini salah satunya energi audit, karena ada persyaratan dari pemerintah perusahaan-perusahaan yang memiliki penggunaan energi sekian sekian angka gitu wajib dilakukan energi audit dan lain-lain. Kita juga melakukan assessment untuk cyber security, ada pen testing, ada vulnerability assessment, dan ada beberapa produk assessment lainnya ya. Kemudian ada training juga ya, kita ada training. Nah, salah satu produk training adalah yang pagi hari ini, namun kami juga punya produk-produk yang certified ya, salah satunya lead auditor atau yang terkait dengan cyber security seperti CEH, ECIH, dan lain-lain, macam-macam terkait dengan ethical hacker. Dan terakhir kami punya divisi software, ini untuk kami jualan software, ada beberapa software yang kami jual, intinya ingin mendukung customer atau klien NQA untuk bisa improve. Rata-rata software yang kami jual lebih ke productivity software. Ya. Ini singkat padat mengenai NQA. NGO udah 36 tahun lebih di bisnis ini, kita punya klien udah 55.000 sertifikat yang kita terbitkan, kita beroperasi di 100 negara, termasuk Indonesia, total karyawan kurang lebih ada 1.000 di seluruh dunia, dan loyalitas klien-klien kami cukup tinggi, hampir rata-rata 10 tahun mereka bekerja sama dengan NQA. Next, Mas. Nah, hari ini yang memberi sedekah adalah Bang Wanto ya. Aku panggilnya Bang Wanto. Nah, teman-teman, event hari ini free alias gratis alias tidak berbayar. Namun, kalau teman-teman ingin punya sertifikat seperti di kanan, kemudian ingin mendapatkan e-book juga, e-booknya yang related dengan topik kita pagi hari ini, kemudian ingin mengulang-ulang, ya ada rekamannya juga, ya ingin mendapatkan ketiga hal tersebut, ada sedikit investasi. Investasinya nggak banyak, hanya Rp150 saja, caranya gampang ya. Foto barcode-nya nanti teman-teman akan terkoneksi ke Mas Aldo. Sorry, Mas Aldo ini masih pakai nomormu ya Mas Aldo? Masih Pak, masih. Oh oke. Atau kalau Mas Aldo sekarang lagi ada masalah dengan WhatsApp, bisa SMS ke nomor yang ada di kiri ya. Kebetulan beliau lagi ada masalah di pagi hari ini dengan WhatsApp-nya. Ada nomor SMS-nya yaitu di 6281290700843. Jadi saya ulangi, teman-teman, jika ingin memiliki sertifikat seperti yang di kanan, kemudian ada e-book juga yang bisa diberikan nanti, kemudian ingin mendapatkan rekaman dari event ini, ada sedikit investasi, yaitu sebesar Rp150.000 saja. Oke, next Mas. Nah ini e-booknya, jadi teman-teman bisa punya e-book ini ya dengan investasi sebesar 150.000 tadi. Next Mas. Oke, ini pembicara kita judulnya hari ini adalah strategi bangun perusahaan baru dimodali investor 100%. Waduh, ini judulnya luar biasa. Jadi kita nggak keluar modal sama sekali nih Bang Wanto ya. Investor yang membiayainya. Bagaimana cari mendapatkan investornya, mencari investornya, dan lain-lain. Kita simak dan kupas habis di pagi hari ini bersama pembicara yang luar biasa, Bang Wanto. Oke, untuk nggak membuang waktu, silakan Bang Wanto, waktu dan tempat kami persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, ini mohon maaf karena laptop saya yang satu ini ada masalah sehingga kita pakai dua laptop ya hari ini ya. Izin Oke, saya untuk share Bang. screen ya. Silakan Bang. Ya.
Ini untuk share screen. Jadi Bapak Ibu, jadi ini kami memperkenalkan ya, kami SB Management. SB Management itu singkatan dari 9 berlian manajemen ya, 9 berlian. Jadi di luar sana tuh ada 9 naga, kita buatnya adalah 9 berlian. Jadi ya diharapkan dari kita semua ya, Bapak Ibu semua ini menjadi berlian-berlian tersebut ya. Oke, kemudian kita, oke ya, ini kita ada video profile ya tentang kita ya. Ini kita nanti dengarkan saja dari sini, ini kita punya profile. Halo teman semua, ayo kita sambut hari baru telah tiba. Apa yang kurasakan, ku ingin engkau tahu. Ini adalah layanan-layanan kami ya, dan kami adalah investor ya, investor untuk perusahaan. Ini acara-acara yang kami adakan untuk sosialisasi ya mengenai pendanaan. Selain onsite, kami juga mengadakan acara-acara online ya, seperti yang kita lakukan hari ini. Banyak topiknya Ya, mengenai IPO para ya, Pak? peserta kita tuh dari Aceh sampai Papua ya, hadir di acara yang kita adakan pada onsite ya. Selalu ini yang ku minta, penuh semangat tertawa bersamamu teman semua, karena ini saatnya kita nyanyi bersama yang baru sebagai semangat menjadi pribadi baru. Kita tinggal jalan yang baru, kita kasih wajah gembira. Dengarkan hatimu, pastikan diri. Berikut ini adalah daftar-daftar klien yang kami sudah bantu ya, sebagian besar di invest oleh kami ya. Oke, demikian ya mengenai kita profil tentang diri kita ya. Oke, berikutnya ini saya juga mau sharing bahwa perjalanan hidup saya itu sebelumnya tuh adalah sebagai sebagai karyawan, dan kemudian saat ini tuh sudah menjadi konsultan dan kita juga sudah masuk sebagai tahapnya tuh di investor. Jadi seperti Bapak Ibu sekalian yang saat ini mungkin masih karyawan, bisa jadi ya sharing kami saat ini tuh bisa menjadi inspirasi buat Bapak Ibu tuh bahwa karyawan mungkin ya Bapak Ibu kalau mau mengejar impian itu next step-nya itu bisa menjadi konsultan, menjadi investor ya. Jadi saya ini background-nya tuh di dunia procurement ya, dunia purchasing yang bermula waktu itu di Astra Group, terus kemudian di beberapa perusahaan di mana contoh-contoh atau brand-brand ini adalah perusahaan-perusahaan yang saya pernah kerja atau mereka yang menjadi klien-klien atau customer-nya dari perusahaan tempat saya bekerja ya. Kemudian setelah itu tahun 2018 saya menjadi konsultan dan kemudian melakukan edukasi mengenai pendanaan ya. Pendanaan itu tuh relatif lebih disukai karena kita tuh nggak pakai jaminan, nggak pakai bunga ya. Jadi sistemnya skema bagi hasil ya di perusahaan.
private equity atau perusahaan yang invest ke company-company ya. Jadi ini maaf sebentar ya. Nah, belum ya, bentar ya. Pasang. Jadi saya tuh melakukan edukasi itu tuh dari berbagai kota lah di Indonesia, beberapa pulau lah ya, 2 pulau lah sebetulnya. Dan kemudian juga kita punya peserta itu dari Aceh itu sampai Papua ya. Kemudian ini yang menariknya kenapa sih saya itu dari karyawan itu kemudian sampai sekarang stage-nya itu menjadi konsultan dan menjadi investor karena di tahun 2015 ya itu waktu saya bekerja sebagai procurement manager di salah satu perusahaan yang supply juga ke Coca-Cola, ke berbagai ya perusahaan F&B lah yang terkenal di Indonesia. Saya tuh tahun 2015 itu saya tuh ada mengikuti satu acara kumpulan pengusaha-pengusaha ya. Jadi waktu itu saya mau tahu tuh karyawan, terus kemudian waktu itu ada workshop, ada seminar lah yang dihadiri oleh ratusan pengusaha di berbagai kota di Indonesia, dengan kemudian dari berbagai pembicaranya itu menurut saya bagus-bagus ya, ada belasan bicara, tapi ternyata yang membuat saya tertarik itu bukan di pembicaranya, tetapi di salah satu seminarnya, salah satu peserta seminar ya. Salah satu peserta seminar itu ketika kita ngobrol-ngobrol ternyata dia kerjaannya adalah beli jual perusahaan ya. Jadi situ waktu itu saya kaget ya kenapa kok bisa ada orang ini kerjaannya nih beli jual perusahaan gitu ya. Model-modelnya waktu itu saya belum begitu tahu lah, Sandiaga Uno saya belum begitu tahu. Tapi ini saya langsung melihat anak muda kerjaannya tuh beli jual perusahaan dan dia cerita ada beli pabrik spare part ya otomotif, harganya itu 137 miliar di daerah Bekasi. Kemudian dia belinya itu dimodali sama bank. Dia dapat dananya dari bank itu 234 miliar, jadi 137 miliar dia bayar pemegang saham yang lama, kemudian sebagian dia pakai untuk menambah aset gitu ya. Kemudian berikutnya lagi dia itu jual tuh dalam waktu 18 bulan. Dia mempekerjakan konsultan bisnis di pabrik itu, jadi dikasih parameter ya omset mesti sekian, terus kemudian dia punya pengeluaran mesti harus sekian, dia punya net profit mesti harus sekian ya. Jadi konsultan yang tidak berhasil memenuhi parameter itu dia ganti lagi tuh dengan konsultan yang lain ya. Singkat kata dalam 18 bulan kemudian dia tuh menjualnya menjadi 330 miliar. Waktu itu awalnya kita tuh ngobrol itu di meja bundar di acara sesudah acara terakhir lah di Minggu siang, saya ingat 5 April 2015. Itu dari awalnya kita berdua ngobrol, akhirnya meja bundar itu dipenuhi itu oleh peserta-peserta lain yang kayak tertarik banget lah di ini anak muda ini salah satu peserta seminar bisnis itu ya, bisnisnya luar biasa lah. Jadi kemudian malam itu saya tuh nggak bisa tidur. Ternyata di luar sana kok ada orang yang kerjanya kok ratusan miliar dalam waktu 18 bulan ya. Saya waktu itu berpikir kalau kita mungkin lebih dari 500 tahun tuh kerja tuh untuk mendapatkan lebih dari 100 miliar tersebut gitu ya. Jadi ini yang menjadi kemudian tolak ukur saya waktu itu, kemudian akhirnya saya kayaknya harus pindah kuadran nih ya, pindah kuadran sehingga setelah itu kemudian 2018 tuh ya, 2018 tuh saya itu ada masuk ke suatu perusahaan investment company dan kemudian menjadi konsultan go public dan kemudian menjadi bagian ya konsorsium dari investor untuk perusahaan. Nah ini dari 2018 itu sehingga saat ini nih saya ini sering mengadakan edukasi kepada karyawan, kepada pengusaha kecil, pengusaha menengah ya, sehingga mereka itu ya alhamdulillah lah, puji syukur beberapa mereka tuh ada yang ada punya perusahaan, ada mereka yang kemudian punya perusahaan juga gitu ya, ada yang bahkan ya tanpa modal ya.
Yang tanpa modal ini kita kasih contoh adalah Pak Anton nih. Pak Anton ini mulai usaha itu tanpa modal, dia karyawan ya. Dia karyawan dari perusahaan asuransi umum ya. Saya nggak sebutkan perusahaannya, tapi asuransi umum. Nah, dia itu kebetulan senang bernetwork ya. Jadi punya banyak klien tuh, punya banyak klien, punya banyak kenalan. Nah, dari salah satu klien itu ada yang punya usaha, terus kemudian singkat katanya si Pak Anton ini kemudian dia bantu tuh bisnis teman yang sudah jalan, dia bantu penjualan ya. Jadi ada satu usaha, contohnya usaha kopra. Ini butuh nambah penjualan lagi, dan kebetulan dia punya klien juga yang perusahaannya juga butuh kopra. Jadi dia pertemukan gitu ya, dia pertemukan dan kemudian sesudah dia belajar nih di acaranya kami, dia ini terus kemudian ngegabungin tuh. Jadi dia membantu pemasaran, dan kemudian kedua dia memasukkan temannya yang masukin dana ya ke dalam perusahaan tersebut. Jadi di satu sisi ada satu perusahaan yang butuh marketing lah ibaratnya ya, tambahan omset, satu sisi dia juga kemudian dia bantu masukkan investasi. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya teknik ini yang saya sampaikan di tekniknya yang dipelajari dari Bang Sandi ya. Bang Sandiaga Uno itu juga seperti itu ya. Jadi bantu satu perusahaan itu tuh ditambahin omsetnya ya dengan network beliau, dan kemudian dia masuk lagi injek dana ya. Walaupun dananya itu bukan dari dana beliau, tapi dari dana dari pihak lain, tapi karena effort seperti itu, karena dia memiliki dua fungsi tersebut, sehingga dia menjadi pemegang saham tuh di perusahaan tersebut, golden share lah kurang lebih. Dan ini yang dilakukan ya oleh alumni kita. Jadi beliau tuh ada punya 3 perusahaan ya. Jadi sembako, kopra, dan sebagai konsultan juga gitu ya. Di 3 perusahaan ini beliau menjadi pemegang saham. Jadi selain masih bekerja juga, tapi beliau juga mendapatkan hasil ya dari 3 perusahaan ini sendiri ya. Jadi ini contoh keberhasilan alumni kita tuh yang setelah mengikuti acara dia berhasil menjadi pemilik dari 3 perusahaan tuh tanpa modal ya. Jadi bukan hal yang mengawang-awang, tapi bisa dipraktekkan. Bapak Ibu asal punya network aja, asal punya network yang sesuai dengan kebutuhan dari klien, maka itu bisa jadi ya. Oke, berikutnya nih saya mau sampaikan bahwa skema pendanaan kami ini itu IPO itu dari 2018, terus kemudian pre-IPO fundraising itu adalah buat perusahaan-perusahaan yang lebih kecil yang belum memenuhi syarat IPO. Nah, yang nanti kita mau bahas yang 3, jadi investor project. Ya, kalau IPO 2018, pre-IPO fundraising itu buat perusahaan yang kecil itu 2020, yang investor project, yang pendanaan perusahaan baru itu sebetulnya sudah dari tahun 1991 ya. Seperti yang kami sampaikan bahwa kami adalah konsorsium investor, jadi teman-teman kita tuh biasanya investor, teman-temannya investor juga. Dengan kita masing-masing tuh punya appetite atau punya kesukaan, dan kita ada punya skema-skema sendiri gitu ya. Jadi ini kita nih dalam satu kesatuan konsorsium konsorsium investor ya. Nah, untuk IPO sendiri itu kebutuhan dananya tuh 50 miliar sampai 500 miliar ya. Syaratnya tuh PT-nya lebih dari 3 tahun, omsetnya lebih dari 40 miliar per tahun. Kalau di bawah itu bisa, tapi mesti dikawinkan gitu, di-join gitu ya, atau disebutnya IPO berjamaah. Seperti yang kami lakukan Kamis ini, kami ada meeting di Pacific Place. Jadi kita tuh mengawinkan ada 2 perusahaan yang sama-sama kecil, nanti digabung, kemudian mereka bisa IPO di mana omsetnya lebih dari 40 miliar, asetnya lebih dari 50 miliar ya. Ya, kemudian kalau yang PIP itu kebutuhan dananya tuh 10 miliar sampai 50 miliar. Jadi usaha tuh lebih dari 6 bulan, kemudian badan hukum belum ada badan hukum nggak apa-apa, tapi nanti sambil proses itu badan hukumnya dibentuk ya. Jadi ini yang batasannya yang paling rendah, walaupun 10 miliar itu nanti bertahap ya Bapak Ibu ya, bisa awalnya 500 juta, kemudian 1 miliar, kemudian berikutnya ke arah 10 miliar gitu ya. Target minimalnya tuh 10 miliar, paling maksimalnya tuh 50 miliar ya. Dan kemudian yang kebutuhan dana ini yang nanti mau bahas fokus di investor project. Jadi ini kebutuhan dananya tuh minimalnya tuh 100 miliar Bapak Ibu ya. Minimalnya 100 miliar. Kenapa? Karena rekanan kita investor ini dia punya dana di Indonesia aja tuh lebih dari 50 triliun. Jadi kalau maunya beliau tuh dipecah-pecah. Jadi minimalnya itu adalah 100 miliar ya. Sampai paling maksimal tuh nanti 9 triliun, tapi kita mulai dari paling kecil aja dulu deh. 100 miliar ini pun udah cukup besar sekali ya. Nah, ini untuk pendanaan bisnis yang baru ya, bisnis yang baru bisa untuk akuisisi perusahaan ya Bapak Ibu ya. Nanti kita mau bahas bagaimana sih teknis prakteknya gitu ya, yang Bapak Ibu bisa dapat sesuatu dari sini.
Nah, kalau yang IPO ini skemanya tuh penyertaan saham, waktu prosesnya 8 sampai 12 bulan, biaya prosesnya tuh ada biaya proses Bapak Ibu ya, IPO ini ada biaya sendiri, VVVT dibayari atau ada sponsor ya. Dan ini tidak non money back guarantee. Tapi kalau untuk yang PIPO itu skema sama, skema penyertaan saham buat usaha yang kecil ya. Kemudian waktu prosesnya 3 sampai 6 bulan, biaya prosesnya itu ada yang money back guarantee, ada yang dibayar, ada sponsor. Jadi Bapak Ibu ini salah satu faktor yang kami disukai oleh banyak pemilik usaha bahwa kami ini punya skemanya 3 skema ini adalah kami punya fasilitasnya tuh tanpa biaya proses di depan Bapak Ibu. Jadi ini yang buat tenang lah pengusaha-pengusaha. Jadi bukan penipuan atau apa ya, karena di luar sana Bapak Ibu kita juga sering ketemu dengan pengusaha-pengusaha yang udah beberapa tahun sampai nyari-nyari link investor tapi tertipu ya. Tertipunya tuh bahkan yang saya pernah berhubungan ya konsultasi itu ada yang sampai puluhan miliar Bapak Ibu ya, ditipu gitu ya. Dari zamannya saya kuliah tuh sama Bang Novian ini sama-sama kita di Poltek, saya waktu itu Poltek UI ya, waktu itu saya dengar dari satu dosen ya senior ya, profesional yang pensiun kemudian ngajar di Politeknik UI, disampaikan waktu itu ya yang saya waktu itu nggak sadar ya Bapak Ibu, dia cerita bahwa di lingkungan saat itu ya, berarti ya tahun 93, 94 lah Bapak Ibu. Jadi beliau cerita bahwa ada yang namanya tuh sindikat-sindikat mafia-mafia yang kerjaannya menipu orang gitu ya dengan mengiming-imingi ada investor buat perusahaan ya yang namanya sebetulnya founder, tapi kenyataannya mereka mereka melakukan penipuan lah. Ya ada yang tertipu puluhan juta sampai ratusan juta. Itu tahun 93, 94. Dan sampai saat ini Bapak Ibu, itu ya kayak gitu tuh masih ada. Ya, jadi ada yang masih terkena sampai puluhan miliar gitu ya, miliaran sampai miliar ya. Yang saya bingungnya yang tertipu masih ada nih. Dari tahun lalu sampai dari tahun yang mau kebenen ya sampai saat ini pun masih ada yang tertipu ya Bapak Ibu. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau di kita itu Bapak Ibu tenang. Kalau misalnya nggak mau seperti itu kita ada semuanya skemanya itu tanpa biaya proses di depan ya Bapak Ibu ya. Bang Wanto, Bang Ya, Wanto. ya silakan. Ini ada yang angkat tangan, Bang Ali Sunan, apa Boleh, boleh? Oke, Bang Ali Sunan bisa di-unmute langsung bertanya, Bang. boleh. Biar saya Bang izin minum Ali, ya, bentar ya. Bang Ali, Bang Ali satu. Oke, mungkin kita skip dulu. Bangga, Ya, lanjut dulu, Bang. ya Silakan. nanti kalau ada yang mau pertanyaan atau ini monggo ya, karena ini saya pakai pakai 2 laptop jadi Siap, agak siap. Oke, terbatas nih nanti mau lihat saya semua. info, Bang. Saya info kalau ada pertanyaan. Ya, silakan ya, Bang Novian, silakan nanti bisa Ya, diinterupsi. Kemudian kalau ada pertanyaan, ini Bang Ali Sunan itu ya belum. belum Oke, bersuara. oke, saya Ya, lanjut oke. lagi ya. Oke, lanjut dulu, Bang. Ya, jadi kalau yang di investor project ini itu skemanya adalah tuh skema loan, ya skema loan dan waktu prosesnya ini paling tercepat nih dari yang dua di depan ini, ya. Waktu prosesnya itu dia 1 bulan sesudah semua dokumen tuh disetujui ya, semua dokumen disetujui, terus kemudian tidak ada biaya proses nih Bapak Ibu, karena yang sponsorin itu kita gitu ya. Jadi kita yang sponsorin. Jadi tidak ada biaya proses di depan nih. Kita yang sponsorin, kita yang bayarin lah katakanlah kita yang sponsorin gitu ya. Oke, saya mau lanjut berikutnya lagi. Nah, ini yang untuk yang perusahaan yang baru ya. Jadi kita sekarang bahasnya nih investor project nih, Bapak Ibu. Sementara kita fokusnya ke investor project. Jadi sesuai judul kita saat ini adalah bagaimana strategi memiliki atau membangun perusahaan tuh dimodali investor 100%. Karena investor project itu memang eh, sebetulnya mensyaratkan pendanaannya itu paling bagus 100% dari investor. Bukan digabung-gabung ya, Bapak Ibu ada punya modal digabung sama investor, enggak. Malah ini kalau bisa 100% sama investor. Kenapa? Ya kalau misalnya terjadi one prestasi, project atau perusahaan itu aja nanti yang di take over gitu ya. Karena yang jadi jaminannya si investor adalah perusahaan atau project itu tuh yang didanai 100% oleh mereka gitu ya. Jadi kalau one prestasi itu nanti akan di take over. Kalau Bapak Ibu punya usaha, terus kemudian mau disuntik dananya di perusahaan yang lama, itu jangan. Karena itu beresiko kalau nanti terjadi one prestasi, usaha Bapak Ibu yang sudah berjalan itu nanti akan di-take over sama investor. Jadi harus ini 100% ya. Jadi paling bagus tuh dibentuknya perusahaan baru gitu ya. Itu jenis-jenis project yang disukai ya adalah ya ini nih water treatment, pengolahan limbah gitu ya. Kemudian ini bicaranya air ya. Gampangnya adalah air, makanan, minuman, kesehatan gitu ya, kurang lebih simpelnya seperti itu ya. Jadi kemudian ini ada pembangunan rumah sakit, ini bicara tentang kesehatan ya, industri kecantikan, alkes, farmasi, pertanian, perikanan, perkebunan gitu ya. Jadi kalau misalnya perkebunan Bang Manto ini
saya udah punya pengalaman di bidang pertanian, perkebunan, saya mau bikin perusahaan baru, bisa nggak dimodalin gitu ya? Itu bisa ya, nanti kita akan yang membahas tuh seperti itu ya. Bapak Ibu yang harus punya pengalaman di bidang tersebut. Kalau nggak punya pengalaman bagaimana? Ya tarik orang yang berpengalaman untuk gabung ya di usahanya ini ya. Kemudian ada bidang energi, pembangunan pabrik manufaktur, terakhir ya bisnis properti. Bisnis properti itu yang kami pilih itu kawasan pergudangan, perkantoran, kawasan industri ya. Eh, Perumahan apartemen nih, hotel, ekowisata, resort, ini kalau yang benar-benar bagus lah. Karena ini kenapa di yang paling bontot atau yang paling terakhir, karena ini yang menjadi segmennya yang alternatif terakhir ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada ya pengajuan ke di atasnya ini, itu kita lebih mendahulukan tuh yang urutan yang di atas. Properti itu yang paling terakhir. Jadi akan bersaing lah ketat dengan yang proyek-proyek yang lebih menarik gitu ya. Nah, ini kita yang mau bahas begini. Bagaimana karyawan take over perusahaan bos yang akan dijual, gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau di sini yang bekerja, terus kemudian suatu saat bosnya atau pimpinan mau menjual karena sepuh, anak-anak yang nggak mau lanjutkan, ini bisa ada solusi nih lewat skema investor project ya. Jadi karyawan mau menguasai seluruh, tapi ini karyawan nih harus yang mau take over perusahaan bosnya ini tuh harus menguasai seluruh pekerjaan gitu ya. Jadi eh, minimal dia operasionalnya atau teknisnya dia ngerti. Kemudian dia tahu penjualan gitu ya, dia pegang penjualan. Makanya kalau yang paling cocok nih di sini nih kalau yang ngambil take over ini baik di operasional maupun ya operasional maksudnya di produksi lah katakanlah maupun marketing nih. Di dua ini nih paling bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya Pak saya HRD manajer perusahaan bos saya begini, gimana? Ya gampang, Bapak tinggal narik aja ke kanan, tinggal tarik manajer marketingnya, tinggal tarik manajer produksinya untuk menjadi timnya Bapak Ibu gitu ya. Jadi ini yang mau beli tapi nggak cukup uang, tenang, kita ada punya solusinya ya. Jadi caranya gimana itu nanti ngajuin proposal pada kami siapkan dana itu 100% untuk akuisisi atau take over perusahaan. Kayaknya ada yang bertanya ya. Kalau usaha izin ya Bang Novian ya ada yang nanya Boleh, boleh. Bang Sarip ya. Ini ada banyak pertanyaan nih, Bang. Oh Kalau ya, atau Abang tuntaskan dulu baru gimana? Mau langsung bertanya dulu? eh, kayaknya lebih enak saya tuntasin dulu ya karena materinya sebentar lagi selesai kok. Oh, boleh, Saya nggak boleh. banyak. Oh, ya Saya nggak banyak teman-teman. ya. Oke, teman-teman tolong di chat terlebih dahulu jika ada yang bertanya. Ya. Bang Wanto selesaikan dulu materinya, nanti kita tanya Kita jawab. nggak banyak kali ini nggak kayak kemarin ya kayak ini Oke, relatif lebih lanjut, simpelnya Bang. jadi kalau karyawan itu yang jadi ada perusahaan bosnya yang mau dijual Pak kalau bukan perusahaannya bosnya saya kenalan nih ada perusahaan yang mau dijual bisa nggak ya kalau menguasai bisa aja kalau nggak menguasain narik aja tuh karyawan yang dari perusahaan yang mau dijual tersebut juga monggo ya jadi yang penting ini intinya adalah ada perusahaan yang mau dijual, terus kemudian bagaimana nih caranya? Itu nanti bisa konsultasi sama kita, konsultasinya free, Pak Ibu ya, free konsultasinya sama kita ya. Nanti kemudian kalau misalnya seperti ini, karyawan itu nanti akan jadi direktur di perusahaan tersebut, gitu ya. Ya maksimalnya direktur utama, ya. Kalau kami itu nanti akan masuk sebagai direktur keuangan, gitu ya. Ini seperti itu ya. Terus kemudian kalau kalau bagaimana berikutnya nih kalau karyawan ini naik tingkat menjadi direktur gitu ya, karena kan saya terus terang ya, kerja lebih dari 25 tahun tuh nggak bisa jadi direktur, Bapak Ibu ya. Karena saya pendidikan saya cuma hanya S1 gitu ya, dan buat direktur itu minimal S2 dan kemudian punya skill-nya hebat banget lah, sehingga bisa menjadi direktur. Tapi lewat skema ini, karyawan tuh bisa jadi naik jadi direktur juga nih di perusahaan yang saat ini. Misalnya Bapak Ibu sebagai orang di engineering, orang di marketing, terus kemudian punya ide ini ide bisnis gitu ya yang diajukan ke perusahaannya Bapak Ibu. Misalnya contoh ya kalau contoh nih misalnya kalau di bidang manufaktur lah katakanlah Bapak Ibu kerja di perusahaan kayak misalnya contoh perusahaan untuk spare part otomotif misalnya spare part otomotif. Nah spare part otomotif kan katakanlah ya misalnya itu sering tuh kirim-kirim barang katakanlah kirim-kirim barang dan kemudian Bapak Ibu tuh punya ide bagaimana nih kalau misalnya nih kirim-kirim barang saya di perusahaan ini punya distributor, jadi punya outlet yang banyak. Misalnya contoh ya, kalau misalnya memungkinkan karena sekarang outlet juga banyak yang bertumbangan kalau yang nggak cocok ya. Tapi ada beberapa yang outlet tuh yang memang dibutuhkan. Misalnya contoh, kalau misalnya outlet ya, skincare itu nggak bisa online Bapak Ibu. Ya, skincare tuh nggak bisa online. Jadi harus ada outlet gitu ya. Jadi kalau misalnya pabrik manufaktur terus kemudian kayaknya menurut Bapak Ibu nih perlu ada
ada beberapa outlet, maka Bapak Ibu tuh bisa ngusulin ke owner atau ke direktur. Pak, saya ada punya ide perusahaan ini nih nambah bikin outlet-outlet kayak gini. Nah, perusahaan bos kayak begitu gimana nih? Iya, kita juga mau, tapi duitnya dari mana gitu ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa ngomong tenang gitu. Wah, tuh nanti kita yang akan siapkan gitu ya. Dan ini nanti saya akan ngatur-ngatur. Tapi persyaratannya ketika ini udah jadi, karena itu Pak, saya nanti yang akan masukkan dana. Ada dananya tuh dari kita ya. Tapi Bapak Ibu tuh yang sampai nanti yang masukkan dana tuh dari saya Pak. Tapi saya minta posisinya saya menjadi direktur di tempat itu. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya, caranya seperti itu. Nanti dananya tuh dari kita. Bapak Ibu tuh nanti yang ditetapkan sebagai direktur tuh. Kalau jadi karyawan lagi jangan mau Bapak Ibu ya. Harus minimal jadi direktur. Jadi nanti ajukan proposal pada kami, kerjasama dengan perusahaan saat ini. Bisa juga kerjasama dengan supplier. Atau bisa kerjasama dengan kenalan pengusaha lainnya. Ya. Oke. Kemudian nanti itu bisa menjadi direktur utama tuh, sekaligus pemegang saham di perusahaan tersebut. Kita tinggal 2 sampai 3 lagi nih, slide banyak kok. Kemudian bagaimana dengan yang konsultan ya? Konsultan tuh kerjasama dengan kami ini sebagai network sumber pendanaan. Contoh nih Bang Novian kan di perusahaan konsultan pasti tuh punya banyak ratusan tuh klien gitu ya. Nah, klien-klien itu bisa jadi mereka tuh ada punya ide bisnis, tapi tuh mereka nggak bisa karena kalau ide bisnis kan nggak bisa dimodalin sama bank. Tapi sama kita tuh bisa gitu ya. Jadi bisa aja Bang Novian atau konsultan ini tuh nanti fasilitasi. Jadi ide bisnisnya mereka yang danainnya tuh bilangnya dari Bang Novian, padahal sebetulnya tuh dari kita gitu ya. Jadi Bang Novian seperti itu nanti yang bisa menjadi pemilik perusahaan. Atau konsultan juga punya ide bisnis karena kemudian punya banyak-banyak klien, kayaknya bisnis ini bagus gitu ya. Itu bisa dijadikan tuh sebagai perusahaan baru di mana nanti yang danainnya tuh dari kita gitu ya. Oke, atau yang buat yang pengusaha, pemilik perusahaan ini nih, yang mau buka perusahaan yang baru juga sama ya. Intinya sumber pendanaannya tuh bisnisnya tuh baru 100%. Nah, waktu prosesnya nih lebih cepat Bapak Ibu. Ya, jadi 1 bulan sesudah seluruh dokumen proposal yaitu disetujui dan kemudian tanpa biaya proses di depan Bapak Ibu. Ya, ini menarik. Nilai pendanaannya tuh besar dimulai dari 100 miliar. Kita tinggal satu lagi kalau nggak salah. Oh ya, persyaratan proses tuh nanti ada executive summary, proposal ya, berisi studi kelayakan dan data terkait lainnya itu dalam bilingual ya, Inggris dan Indonesia. Ya, Bapak Ibu kalau yang mau tahu nanti lebih detail ya, bagaimana sih nanti buat proposalnya, poin-poinnya seperti apa, Bapak Ibu tuh bisa datang di acara gathering ya, di acara gathering kita tuh Sabtu depan ya. Sabtu depan itu kita bahas yang tentang detail nih kalau Bapak Ibu nih punya keinginan seperti itu gitu ya, atau mau tahu lebih detail. Terakhir saya mau berikan satu testimoni sih ya buat kita semua ya, peserta gathering ya. Acara ini sangat berkonsentrasi menambah wawasan, pengetahuan dan menyadarkan saya bahwa bisnis saya bisa berkembang dengan lebih cepat dari yang selama ini saya lakukan. Kedepannya perlu ada tambahan, yaitu uang yang didapat dari IPO harus dibimbing oleh SB manajemen agar dipergunakan semestinya, tidak hal-hal lain di luar. Saya Dr. Budi, saya dari Adapop. Acaranya sangat luar biasa ya buat saya karena saya menjalani bisnis hampir mau 10 tahun juga itu dengan cara konvensional sekali. Ya, alhamdulillah walaupun kita sudah ekspansi sampai 20 cabang, hanya karena ketemu dengan Pak Wanto, khususnya di seminar hari ini kita mengetahui berbagai cara untuk menuju ke IPO atau pre-IPO atau investor itu ilmu-ilmunya sangat bermanfaat sekali. Saya masih harus banyak belajar di proses ini karena memang cara ini adalah cara yang menurut saya paling cepat ya untuk ekspansi sebuah bisnis atau sesuatu untuk lebih dikenal lagi. Terima kasih. Oke, ini kita sudahi bentar ya. Udah, Bapak Ibu terima kasih buat ini penjelasannya sudah selesai dan nanti tanya jawabnya nih banyak. Oke ya, waktu berikutnya saya persilakan kepada Bang Novian. Terima kasih banyak. Oke, thank you Bang Wanto, luar Ya. biasa paparannya, singkat, padat, dan banyak sekali yang ingin bertanya ya. Kalau Ya. saya lihat di kolom chat, saya berdasarkan urutan saja ya, izin Ya. teman-teman. Saya mulai tanya jawab. Kita sesi tanya jawab ya, Coach. Saya mulai dari Bang Muhammad Panjaitan atau Bang Panjaitan bisa langsung unmute dan langsung bertanya aja, Bang. Silakan. Oke, kedengaran Silakan, suara Bang. saya, Bang Kedengaran, Novian. Bang. Ya. Kedengarannya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, dengan Bang Wanto sebelumnya saya sudah pernah japrian Ya, ya dengan beliau. Ya ini kalau saya melihat mungkin saya ngambil hanya dua, nggak terlalu panjang karena saya menyesuaikan dengan tema ya, strategi bangun perusahaan baru dimodali investor. Nah ini yang mau saya pertanyakan, definisi perusahaan baru, apakah perusahaannya ini sudah ada atau memang perusahaan yang baru akan dibangun berdasarkan bisnis plan atau bisnis konsep? Itu yang pertama. Yang kedua, banyak konsep-konsep bisnis, konsep usaha, tapi kan kita selaku perancang dari bisnis ini, artinya kan kita sudah melihat future visi ke depannya ini mau seperti apa. Artinya seorang investor, bila dia ingin menginjek dananya, artinya kita bisa memprediksi bahwa investor ini targetnya seperti apa. Dan kita sendiri sudah membuatkan secara detail seperti apa income yang akan kita berikan kepada investor. Investor masuk itu keuntungannya seperti apa. Nah, tapi beberapa konsep yang saya miliki ini, yang pertama itu ada yang memang pure 100% konsep, dan saya butuh investor. Investor ini masuk membangun perusahaan sama-sama. Makanya ini tertarik. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya kepada Bang Wanto. Perusahaan baru dimodali investor. Baru apakah memang sudah dalam bentuk badan usaha, atau baru masih dalam bentuk konsep, investor masuk, sama-sama membangun perusahaan tersebut. Dalam arti kata akan terjadi kesepakatan share, pemilikan saham, share dari hak paten, share dari margin, dan sebagainya. Itu sih yang ingin saya pertanyakan, yang menjadi concern saya. Karena kan temanya kan bangun perusahaan baru dimodali investor. Ini yang perlu saya tahu lebih detail gitu. Oke. Begitu. Terima Oke. kasih Bang Novian. ya. Izin langsung jawab ya, Bang Novian. Lanjut. Ya, Ini, oke. Bang. Jadi gini, jadi ini tadi saya panggilnya Bang Panjaitan kali ya. Ini tadi Bang Panjaitan, betul. Bang betul. ya, Bang Boleh, Panjaitan. Jadi gini, boleh. Bang Panjaitan seperti yang disampaikan, jadi perusahaan baru, tapi harus memiliki historis itu adalah data di perusahaan yang lama, Pak. Jadi contoh yang tadi saya sampaikan nih ya. Jadi misalnya Abang kerja nih sebagai karyawan lah di satu perusahaan. Perusahaan itu kan pasti udah punya historis tuh, company profile, dia punya kemudian laporan keuangan lain-lain lah. Terus kemudian ngebuka pengembangan bisnis yang baru. Misalnya contoh kalau pabrik spare part, dia spare part otomotif, dia mau buka lagi pabriknya lagi yang kedua gitu ya. Nah, nanti yang digunakan adalah historisnya itu di perusahaan yang lama. Tapi akan ngedanai nanti tuh akan didanai itu nanti bikin PT baru ya. Jadi ini PT baru itu yang nanti tuh akan disuntik 100%. PT barunya itu pun nanti akan dibentuknya ketika dokumen-dokumen dari PT yang lama itu sudah tersedia, terus kemudian di ACC, baru nanti bikin PT-nya. Jadi PT di sana tuh yang baru itu yang nanti akan didanai. Seperti tadi saya sampaikan, jangan PT yang lama punya bisnis, terus kemudian mau diinjek sama investor di PT yang lama. Itu nanti kalau terjadi uang investasi, PT yang lama itu nanti akan take over. Maka dari itu harus bikin PT baru. PT baru itu yang nanti didanain. Terjadi uang investasi, PT yang baru itu yang diakuisisi. Jadi kurang lebih kalau misalnya Abang punya konsep bisnis, itu bagus gitu ya. Tapi Abang mesti, nanti kan soalnya di proposalnya, itu ada poin-poinnya adalah historis. Historis pernah berbisnis atau pernah punya bisnis yang di bidang tersebut. Makanya itu harus ada data historis yang lama. Nah, data historis yang lama itu Abang tuh bisa pakai misalnya dari perusahaan Abang bekerja, atau bisa pakai supplier, atau bisa dari yang teman. Yang nanti kemudian dipakai untuk bikin PT yang baru. Nah, kalau misalnya model kayak gitu, PT yang lama kan belum tentu mau, Pak, mau ngasih data. Ya tinggal Abang Panjaitan ini bicara bahwa ini nanti PT yang baru itu sebagai cabangnya dari mereka gitu, atau outletnya mereka. Mereka juga ada share. Jadi mereka tuh dengan hanya memberikan data saja, mereka tuh bisa dapat share di perusahaan itu. Cuma nanti tuh negosiasi tuh besarannya berapa gitu. Kira-kira ada pertanyaan lain nggak gitu ya? Silakan. Bang Panjaitan kejawab, Bang. Oke, udah kejawab. Artinya tetap harus menggunakan history ya Bang ya. Ya, sorry. History. Nah, history ini adalah sebagai database ataupun makalah atau materi yang akan kita berikan kepada investor. Betul. Untuk membangun perusahaan baru bersama-sama. Betul. Oke, satu. Tapi kalau ini adalah sebuah usaha, konsep usaha, yang historinya itu kita melihat dari market. Itu market satu. Riset. Kedua, brand. Ketiga, user. Keempat, menjadi sebuah gaya hidup. Kelima, juga menjadi satu trendsetter di Indonesia. Apakah itu bisa?
Pertanyaan saya Bang Wanto. Kalau jadi kalau misalnya sepanjang ini ada 2 syarat nih Bang ya. Jadi sepanjang usahanya itu secara studi kelayakan itu tuh menguntungkan, dan jadi juga ada pemaparan-pemaparannya gitu ya, ada dasar-dasarnya. Dan yang kedua tuh ada historis Bang, karena dari kita itu akan minta pengalamannya tuh di bidang itu di mana gitu. Misalnya contoh kalau misalnya mau bikin bukan distributor, tapi seperti misalnya JNE, JNT, ya Tiki atau apa. Kalau nggak punya pengalaman di bidang itu nggak bisa Bang. Harus ada punya pengalaman. Jadi kalau konsep aja, tapi belum punya pengalaman tuh di bidang itu, ya saya ngomongnya itu nggak diterima Bang. Jadi karena terlalu beresiko buat si investor. Oke. Ya, Artinya personal yang akan diinjek oleh si investor itu memang dia harus mempunyai background pengalaman ya. betul, Itu makanya poinnya. itu yang tadi saya bilang. Kalau misalnya abang nggak punya pengalaman, abang mesti harus tarik orang lain yang punya pengalaman, karena mereka itu yang sebagai tim itu nanti tuh yang bisa dicatat tuh sebagai profile CV itu Bang, caranya gitu Oke. ya. Oke. Oke, yang lain mungkin ya Bang ya. Oke, Kita yang lain makasih. itu Terima kasih. ada ya, oke Ya, makasih. ya. Bang Baban tuh ya ada resen. Oke, Silakan. berarti personal experience itu harganya yang lebih diutamakan ya Bang Wanto ya. Betul, dia ada punya Oke. pengalaman karena Jadi iya. Dari tadi cerita kalau karyawan dia fully experience, pernah di marketing, pernah di produksi, itu nilai jualnya luar biasa ya. Dia Betul, ingin betul. mengajukan, aku pengen buka perusahaan sendiri nih, similar dengan Iya, existing yang aku jalanin, iya. itu lebih memudahkan investor untuk melihat potensinya gitu ya Bang Wanto? Betul. Nah, Oke. kayak misalnya Bang Novian nih sebagai konsultan juga kan kadang-kala punya banyak kenalan tuh, banyak yang orang yang punya expert. Mereka punya ada ide-ide bisnis, tapi mereka tuh nggak ada dana gitu ya. Jadi konsultan ini penting banget karena nanti waktu bikin proposal, wah itu konsultan tuh jago banget lah. Ya, kalau misalnya karyawan biasa kadang-kala tuh nggak biasa gitu bikin proposal atau apa-apa. Jadi konsultan kalau narik yang orang expert itu bisa jadi perusahaan Bang. Itu sih Ya. sebetulnya ya. Di sini juga ada konsultan Hebatannya. canggih nih, Bang. Ada Bang Moko nih, konsultan canggih. Tapi nanti Ya, kita diskusi. Ini silakan kita yang lain. Bang Roy Lolo dulu, udah angkat Ya, Bang Roy belum? Lolo, Takut silakan tuh nanti tadi kecapean. resen. Silakan Bang. Ya, mohon izin sembari nyetir ya Bang ya. Ya, silakan Bang. Ada 2 hal juga yang saya mau tanyakan. Jadi saya bersama istri saya itu kebetulan memang pernah bekerja di sales perusahaan untuk rental LED. Ya. Nah, perusahaan ini atau event ya. Nah, perusahaan ini sekarang bangkrut karena kesalahan manajemen. Oke. Nah, memang ada kerinduan kami untuk mengambil alih perusahaan tersebut. Artinya Oke. mau menginvest perusahaan tersebut, tapi kami belum cukup modal gitu karena lumayan juga harga jualnya gitu kan. Nah, Oke. apakah itu bisa di apa namanya di take over sama teman-teman dari SB Management. Terus yang kedua, kami juga punya konsep sendiri bahwa sebetulnya kami karena bergerak kami di bidang sales, artinya kami juga punya kenalan vendor sekian banyak yang kami juga nggak butuh modal sebenarnya. Nah, tapi kami pengen punya apa sih namanya bendera yang kuat di mana kita juga punya barang gitu Bang. Gitu sih Bang. Apakah ini juga bisa dibantu sama teman-teman SB Management? Itu aja pertanyaan dari saya. Thank you Bang. Oke. Sip, saya langsung jawab ya. Izin Langsung. jawab. Yang pertama, kalau yang untuk take over yang tadi kita bahas bahwa karyawan atau siapapun tuh bisa take over perusahaan. Kalau dia nggak punya pengalaman, dia simple, dia tinggal narik aja orang yang pengalaman di perusahaan tersebut itu yang menjadi timnya abang gitu ya di perusahaan tersebut. Simpelnya gitu, nggak punya experience, nggak punya apa. Asal ini kan kenalan sama kita itu udah satu modal tuh. Karena kalau ada peluang-peluang seperti itu, abang juga bisa pemegang saham lah di situ. Bisa juga jadi direktur utama tuh, walaupun nggak punya skill ya, tapi bisa tinggal narik-narik orang yang pengalaman atau expert di sana. Nah, sepanjang kalau perusahaannya tersebut itu masih prospektif dan kemudian itu nanti bakal banyak tanya jawab tuh sama saya kalau misalnya di acara gathering tuh kan kita tuh banyak kita paparkan kemudian ini proposalnya seperti apa, terus kemudian nanti tanya jawab, masih belum puas nanti tuh akan konsultasi gitu ya. Pokoknya jangan pulang sebelum puas. Itu biasa di acara gathering tuh kita punya motonya seperti itu ya. Jadi sudah nggak ada pertanyaan lagi baru boleh pulang gitu ya supaya tuntas gitu. Jadi kalau perusahaannya ini yang tadi LED itu rental itu bisnisnya masih bagus gitu ya, itu bisa diajukan. Tapi abang sendiri harus tahu dasarnya tuh prospektifnya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya LED, sewa LED itu misalnya contoh, saya akan tanyanya disewakannya kemana. Terus kemudian tahu nggak pemain-pemain sewa LED. Terus kemudian harganya sewanya tuh seperti apa gitu ya.
dan kemudian yang nanti Bapak Ibu mau sewakan seperti apa. Jadi walaupun sebetulnya Bapak Ibu tuh nggak punya data-data itu nggak apa-apa gitu ya. Nanti ketika nanti data-data terkumpul itu kita bisa discuss lagi. Karena terus terang ini nggak bisa langsung ini ya Bapak Ibu ya, kecuali Bapak Ibu tuh yang datang, kita ada peserta-peserta gathering yang datang itu memang proposalnya udah lengkap, udah dipersiapkan banget gitu. Jadi udah tinggal kita tinggal lengkapi aja gitu ya. Tapi kalau belum nggak apa-apa gitu ya, nggak apa sepanjang masih menguntungkan gitu Bapak Ibu ya. Nah terutama nih kalau yang Bapak Ibu punya pengalaman di marketing di sewa LED itu, wah itu yang bisa ngejawab tuh karena peluangnya seperti ini gitu ya. Nah contoh ya kalau misalnya yang di take over misalnya hanya 30 miliar gitu ya. Nanti kita akan bicara Pak, karena ini pelapornya tuh 100 miliar. Maka selain yang akuisisi yang 30 miliar ini nih bisa pengembangan bisnis apa lagi gitu ya, yang nanti itu akan digabung di dalam satu proposal karena disyaratkan tuh minimalnya 100 miliar, Bang. Jadi itu nanti ini menariknya gitu ya. Jadi kayak misalnya Abang seperti ini, kalau misalnya di-joinkan dengan perusahaan-perusahaan yang Abang yang lainnya nih, seperti ya pengadaan barang atau apa, itu bisa gitu ya. Karena itu bisa digabungkan supaya nanti terkumpulnya itu proyeknya itu 100 miliar gitu ya. Jadi kalau yang tadi yang Abang yang kedua itu, yang kedua adalah untuk kalau misalnya nih saya pengadaan pengadaan barang bisa nggak? Bisa, Bang. Oke, mudah-mudahan Oke. dijawab, Bang. Ya, terima kasih Bang. Oke. Jadi saya tunggu juga nanti gatheringnya tanggal 7 September Tanggal kalau nggak 7, salah. Bang. Ya, mungkin saya sama istri juga merapat lah untuk membicarakan konsep. Sebetulnya sih ini bukan konsep ya, emang sudah cita-cita kami juga gitu. Oke lah, siap. Terima kasih abang-abangku. Terima kasih. Oke, thank you Bang Roy. Kita ke Bang Ali Sunan dulu. Bang Ali Sunan udah via chat. Silakan Bang Ali Sunan langsung di-unmute dan langsung bertanya. Mbak Milha sebentar ya Mbak Mil. Silakan Bang Ali Sunan satu. Bang Halo? Ali. Ya, silakan Bang. Bang Ali. Bang Ali. Oke, kalau Bang Ali belum nanti mundur di belakangnya Bang. Ke Halo? Bang Ali. Suaranya nggak kedengaran Bang Ali. Oke, ke Bang Muhammad Alvin terlebih dahulu. Silakan Bang Muhammad Alvin, ada yang ingin ditanyakan langsung unmute dan bertanya ke Bang Wanto. Halo, selamat pagi Halo, Bang. Pak Wanto. Pagi. Perkenalkan nama saya Muhammad Alvin, Pak. Halo? Langsung Bang, Eh, langsung bertanya. ya, jadi saya ingin bertanya, Pak. Kebetulan saya kan baru pertama kali bisnis, Pak. Terus kemudian bisnis yang saya jalani itu Kok bisnis saya kuliner. terdengar ya suaranya ya? Terus kemudian yang kedua saya juga pengalamannya dalam bidang kontraktor juga, Pak. Kontraktor untuk bagian Bentar ya, perpipaan. Bang ya. Nah, kalau misalkan saya melakukan proses pengajuan proposal, Pak. Terus kemudian minimalnya kan tadi 100 miliar ya Pak untuk mendapatkan pendanaan tersebut. Nah kira-kira dari investor itu butuh waktu berapa ya Pak? Berapa tahun untuk pengembaliannya? Terus kemudian berapa persen sih dari Halo, investor itu saya untuk pengembalian modal? udah terdengar suara ya? Oh, ada Bang, ada suaranya. S1. Coba. Eh, Halo? Halo? Ya Kedengaran Pak? Bang Wanto? Halo? Saya dengar. Bang Wanto dengar nggak Bang Wanto? Bang Wanto kayaknya nggak dengar. Halo? Ini saya tidak mute ya. Oh, ya, sorry. Saya dengar suara Bang Alvin, Bang Wanto. Bang Wanto nggak dengar suara saya? Tes 1, 2, 3. Bang Wanto dengar? Sepertinya Bang Wanto ya nggak. Mas Aldo tolong chat Bang Wanto. Sepertinya dia yang bermasalah. Nggak bisa dengar kita. Bang Wanto 1, 2, 3. Bang Wanto dengar apa tidak? Bang Wanto dengar apa tidak? Bang Wanto. Bang Wanto. Sebentar ya teman-teman. Sepertinya Bang Wanto yang tidak mendengar kita. Tes 1. Kedengaran Pak Ali. 1, 1. Tes 1, 2, 3. Bang Wanto udah bisa dengar belum? Bang Wanto bisa restart sih Bang. Keluar dulu nanti masuk lagi. Via chat. Tolong dok di chat ke Bang Wanto. Kasihan beliau Halo? agak bingung. Halo? Ya, Bang Wanto bisa dengar?
Bang Wanto, 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Atau di telepon, Dok. Teman-teman, sebentar ya. Ada sedikit gangguan teknis. Mbak Milha, tangannya turun dulu aja, takut kecapean di atas. Sorry ya Mbak Mil, sebentar ini gangguan teknis. Bang Wanto, kalau udah dengar tolong dijawab. 1, 2, 3. Oke, ini Bang Wanto masuk lagi. Oke, Bang Wanto dengar? Tes 1, 2, 3. Halo, Iya Bang, saya ya aduh, dengar. sorry banget ya. Ini Gimana? tadi terputus yang satu nih. Oke, udah dengar Oke, belum? sudah dengar. Oke, lanjut kalau gitu Bang Alvin. Izin Bang Alvin boleh ulang lagi nggak? Silakan Bang Boleh Alvin Pak, boleh Pak pertanyaannya. Novian. Boleh Pak Novian. Baik Pak Wanto, terima Ya, kasih. Nama saya Muhammad Al Ramadhani Pak. Jadi saya punya pengalaman dalam bidang instansi untuk perpipaan jalur air bersih Pak. Terus ya, kemudian, keren. tapi saya sekarang statusnya jadi karyawan aja Pak di perusahaan. Nah kemudian saya juga punya ini apa sedang meneliti air bersih juga sebagai bidang kuliner di makanan Korea itu Pak. Nah, saya pengen nanya Pak, misalkan saya mengajukan untuk pendanaan kurang lebih sekitar 32 miliar ya Pak. Nah, kemudian dari Bapak ini eh, diminta kami harus mengembalikan itu berapa tahun gitu Pak. Terus kemudian apakah ada dari investor itu minta persen berapa bunganya gitu Pak, atau bagaimana ya sistem pengembaliannya gitu Pak. Oke, Bang Wanto jelas pertanyaannya Bang? Oke. Saya izin jawab ya. Jadi ada 2 poin ya tadi ya, yang mana tentang status abang dan kemudian dari investor seperti apa gitu ya skemanya. Jadi gini, untuk yang abang tuh sebagai apa? Sebagai karyawan, terus kemudian mau berbisnis di bidang pemipaan air, misalnya contoh 30 miliar, itu kan masih kurang tuh 100 miliar. Maka kita akan challenge-nya itu kalau bisa abang tuh dilengkapi dengan water treatment. Atau seperti tadi saya sampaikan di depan, jadi bisnis yang menarik itu adalah water treatment ya. Kenapa sih ini water treatment itu jadi nomor 1 yang saya sampaikan? Karena sekitar sebulan yang lalu itu ada pengusaha Singapura minta kita danai itu. Itu Singapura itu nyampe di sini, dia udah bisnis 30 tahun di bidang water treatment. Itu dia punya pendapatan 300 miliar terus tahun. Jadi minta didanai, saya terus terang secara pribadi saya nggak mau karena ngapain ngedanain pengusaha Singapura yang bisnis di Indonesia, kenapa nggak orang Indonesia sendiri. Jadi abang kita encourage nih, kita dorong, jangan 30 M bang, bagaimana water treatment abang bisa di-combine gitu ya. Jadi itu challenge-nya abang buat sendiri tuh, bagaimana buat bisa pengembangan gitu ya. Yang berikutnya kalau misalnya di 100 miliar, itu skemanya seperti apa? Investor itu skemanya tuh grace period 3 tahun itu nggak bayar bunga bang, nggak bayar bunga. Jadi loan-nya ini tuh ada pilihannya mau 10 tahun sampai 15 gitu ya. Jadi 3 tahun itu nggak bayar bunga, baru bayar bunganya itu di tahun keempat sampai tahun ke-10 gitu. Kemudian rate-nya itu 4% satu tahunnya, dan bisa dibayarnya tuh di akhir tahun gitu ya, di akhir tahun lah dibayarnya, jadi 1 tahun sekali, jadi kayak balloon payment, jadi bayar bunga ujungnya nanti waktu pas di tahun ke-10-nya baru bayarkan pokoknya. Dan kemudian kalau misalnya belum bisa juga, itu bisa di-extend, diperpanjang sampai tahun ke-15. Oh ya, saya juga mau menyampaikan ya, salah satu ya, ini saya mau kasih bocoran, salah satu pengusaha di Indonesia yang sudah dapat pendanaan ini, investor project ini yang ratusan miliar itu, saya nggak sebut merek ya, tapi salah satunya adalah itu outlet yang mie, ya outlet yang mie yang murah gitu, yang punya kemudian outlet di berbagai kota di Indonesia, karena beliau itu kayaknya tahun 2016 dan mereka sudah mulai, dan kemudian ada punya 2 outlet, dan 2 outlet itu tuh yang dipakai itu sebagai historis kepada investor, dan kemudian mereka dapat dana tuh ratusan miliar sehingga mereka tuh buka banyak cabang gitu ya. Jadi Bapak Ibu tuh kalau ngelihat ada bisnis yang tahu-tahu buka banyak cabang macam-macam, cabangnya banyak gitu ya, itu nggak mungkin tuh kalau pakai dana natural atau organik itu satu berhasil dulu kemudian buka gitu, lama ya. Tapi sekarang tuh modelnya adalah karena ini ada skemanya investor seperti ini, bisa buka langsung sekaligus banyak sehingga mereka punya harganya murah,
kemudian outletnya bisa banyak gitu ya, brandingnya itu bagus, dan itu planningnya waktu itu dia loan-nya itu 10 tahun, tapi 2 tahun karena dia kerja keras ya, buka sampai 24 jam juga, 2 tahun dia lunasin tuh. Ya, 2 tahun dia lunasin. Jadi ini contoh ya yang kita berikan, dan ini salah satu contoh yang keberhasilan sih di Investor Project, yang pendanaan bisnis 100% ya yang didanai oleh investor. Kurang lebih bisa menjawab ya Bang Alvin ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi untuk selain project kuliner juga, kalau misalkan ternyata pada saat dipresentasikan historinya bagus, walaupun dia cuma punya 2 outlet, ternyata juga bisa diterima ya Pak. Ya, Asal tapi dia, oh ya, ada historisnya Bang. Misalnya contoh ya, historis. contoh ya. Simpel, kalau misalnya, kalau saya lihatnya F&B sekarang tuh F&B sekarang tuh jarang sekali tuh yang long term ya. Yang saya lihat tuh kayak Solaria, Bami Gajah Mada, terus kemudian Hokben itu tuh yang agak panjang tuh. Tapi yang lain-lainnya tuh jarang gitu. Jadi kalau misalnya abang mau masuk juga di bidangnya F&B, itu mesti harus ada keberhasilan, dan di settingnya tuh seperti yang tadi tuh, bagaimana 2 tahun tuh bisa balik modal, atau 3 tahun bisa balik modal, karena kan belum tentu tuh 10 tahun bisa panjang. Jadi modelnya seperti itu tuh. Strateginya beda gitu ya. Jadi F&B Oke, bisa ya, tadi saya sampaikan juga yang makanan, minuman gitu ya. Kalau yang bidang udara mungkin next kali ya. Makanan, minuman, kesehatan, pendidikan, kayak misalnya mau buka kampus gitu ya, mau buka kampus juga bisa ya. Tapi nanti harus dibikin ada PT-nya ya. Itu bisa tuh. Jadi ya cuma sandang, pangan, papannya enggak ya. Papannya sementara kita belum terima dulu. oke. Oke, Oke. silakan Terima Bang kasih Pak Novian. Manto Ya, sudah menjawab. sama-sama. Thank you Bang Alvin. Oke teman-teman, nggak kerasa kita udah di sesi akhir dari event kita di pagi sampai dengan siang hari ini. Next Mas Aldo. Oke, sekali lagi event ini gratis alias tidak berbayar. Namun kalau teman-teman ingin mendapatkan rekaman, ingin mendapatkan sertifikat, e-sertifikat, dan mendapatkan e-book, tolong SMS ya, bukan pakai WA karena nomor Bang Aldo lagi bermasalah, ke nomor 6281290700843. Jadi saya ulang, karena Bang Aldo lagi bermasalah dengan WhatsApp, tolong di SMS ke nomor yang tertera di kiri ya, di kiri. Ya, jika teman-teman ingin mendapatkan sertifikat, e-book, dan rekaman dari event yang luar biasa di pagi hari ini. Oke, tolong dicatat, di foto, di capture, ya. Oke, next Mas Aldo. Oke, nah ini e-booknya, jadi teman-teman bisa dapat e-book ini terkait dengan investasi saham ala fundamentalis dunia. Oke, next. Nah, nggak ada yang gading yang tak retak, kita butuh inputan, butuh masukan dari teman-teman. Tolong foto barcode-nya, kasih inputan ke kita. Apapun itu bentuknya dalam rangka kita improve waktu ke waktu ya. Never stop improving. Silakan difoto barcode-nya dan kasih inputan ke kami. Next, Mas. Nah, kita juga ada sosial media. Teman-teman yang ingin tahu lebih banyak mengenai NQA, silakan foto barcode-nya. Nanti akan terkoneksi ke hampir semua sosial media yang NQA miliki. Yang suka nonton YouTube mengenai event-event NQA atau pelatihan-pelatihan NQA juga bisa ke media sosial lainnya. Caranya gampang, tinggal foto barcode-nya dan koneksi. Pilih yang sesuai dengan sosial media mana yang teman-teman inginkan. Nah, teman-teman, kita ada event terakhir ya, itu foto bersama. Monggo teman-teman tolong dibuka videonya. Mas Aldo tolong ditutup ininya. Kita foto dulu bersama-sama untuk dokumentasi kita. Tolong dibuka videonya teman-teman, Pak Ali, Pak Arif, yang lain mangga silakan dibuka. Kasih jempolnya mungkin ya ke Bang Wanto yang luar biasa di pagi hari ini ya. Kasih 4 jempol ya kalau perlu ya. Kita kasih 4 jempol. Ya, jarinya jempol semua. Oke. Kasih senyum terbaik, 1, 2, 3, saya hitung sebentar, tahan. Waduh, Mas Burhan langsung 5 jempol tuh. Oke, untuk yang slide berikutnya sebentar, 1, 2, 3, tahan. Oke, kita tutup acara ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk Salam. teman-teman semua. Waktu Makasih.